Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan PPT kami mengenai teori keunikan individu dari Gordon Allport. Adapun anggota dalam kelompok kami yaitu Ahmad Rehan, saya sendiri, kemudian rekan saya ada Anggun Kartika, dan juga ada Muhammad Ziza Anlif. Biografi Gordon Allport. Gordon Allport Willard lahir pada 11 November 1897 di Montezuma, Indiana. Putra keempat dan bungsu dari John E. Allport dan Nellie Wyss Allport. Ayah Allport telah terlibat dalam sejumlah usaha bisnis sebelum menjadi seorang dokter di tentang waktu kelahiran Gordon. Kurang kantor dan klinis fasilitas yang memadai, Dr. Allport berubah rumah tangga menjadi rumah sakit mini. Kedua pasien dan perawat ditemukan di rumah yang bersih, suasana steril dan tenang. Kebersihan tindakan diperpanjang untuk kebersihan pikiran dalam autobiografinya. Allport 1967 menulis bahwa kehidupan awal ditandai dengan kesalehan Protestan polos. B. Prinsip-prinsip teori Allport. Pada 1961, Allport mengidentifikasi 6 kriteria prinsip untuk kepribadian yang matang, yaitu 1. Perpanjangan dari rasa diri. 2. Kepribadian yang matang ditandai dengan pemanasan berkaitan diri untuk lain. 3. Keamanan emosional atau penerimaan diri. 4. Orang yang sehat secara psikologis juga memiliki persepsi yang realistis lingkungan mereka. 5. Wawasan yang humor. 6. Kematangan adalah filsafat pemersatu kehidupan. C. Pendekatan Allport untuk teori kepribadian. Apa itu kepribadian? Seperti yang digunakan dalam teologi, filsafat, hukum, sosiologi, dan psikologi, ia kemudian menawarkan definisi ke-50, yang pada tahun 1937 adalah organisasi yang dinamis dalam diri individu dari sistem-sistem psikofisik yang menentukan penyesuaian yang unik untuk lingkungannya. Allport 1937. Pada tahun 1961, ia telah mengubah kalimat terakhir membaca yang menentukan perilaku khasnya dan pikiran. Allport 1961. D. Struktur kepribadian. Disposisi personal, disposisi pribadi, tingkat disposisi personal, disposisi sentral, motivasi dan stylistik disposisi, proprium. E. Motivasi. Bahwa teori-teori motivasi harus mempertimbangkan perbedaan antara motif perifer dan perjuangannya, propired. Motif periferal adalah mereka yang mengurangi kebutuhan, sedangkan aspirasi propired berusaha untuk mempertahankan ketegangan dan ketidakseimbangan. Perilaku orang dewasa adalah baik reaktif dan proaktif, dan memadai teori motivasi harus mampu menjelaskan keduanya. Allport menyatakan bahwa teori motif berubah tidak lengkap karena mereka terbatas pada penjelasan tentang perilaku reaktif orang dewasa. Namun, tidak termotivasi hanya untuk mencari kesenangan dan mengurangi rasa sakit, tetapi untuk memperoleh sistem baru motivasi yang secara fungsional independen dari motif asli mereka. Otonomi fungsional perseratif, propired otonomi fungsional, kriteria untuk fungsional otonomi, serta proses yang tidak fungsional otonomi. F. Implikasi bagi konseling. Cara mengurangi prasangka, hubungan optimal. Gordon Allport pertama kali tertarik pada perbedaan antara intrinsik dan orientasi religius ekstrinsik
karena ia melihat bahwa banyak orang yang diidentifikasi sebagai sangat religius juga cukup berprasangka. Allport bagaimanapun juga tertarik pada prasangka lebih umum dan mengembangkan cara-cara mengurangi prasangka rasial adalah yang paling penting baginya. Allport 1954 mengusulkan bahwa salah satu sebagian besar komponen penting untuk mengurangi prasangka adalah kontak. Jika anggota mayoritas dan kelompok minoritas berinteraksi lebih dalam kondisi optimal, akan ada kurang prasangka. Simpulan, lebih dari teori kepribadian lainnya, Gordon Allport menekankan keunikan individu. Konsisten dengan penekanan Allport pada keunikan masing-masing orang adalah kesediaannya untuk mempelajari secara mendalam satu individu. Ia menyebut studi individu ilmu morfogenik dan kontras dengan metode nomotetis yang digunakan oleh sebagian besar psikolog lainnya. Metode morfogenik adalah mereka yang mengumpulkan data pada individu, sedangkan metode nomotetis mengumpulkan data tentang kelompok orang. Allport juga menganjurkan pendekatan elektrik untuk membangun teori. Untuk Allport, suatu teori komprehensif yang luas adalah lebih baik untuk sempit, spesifik teori bahkan jika itu tidak menghasilkan banyak hipotesis yang diuji. Allport menentang partikularisme atau teori-teori yang menekankan aspek kepribadian. Dengan kata lain, tidak ada teori yang benar-benar komprehensif, dan psikolog harus selalu menyadari bahwa banyak dari sifat manusia tidak termasuk dalam teori tunggal. Baik, demikianlah presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.